Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi tahirin. Sahabil akramin wa ajmain malaikatil muqarrabin, khususan ila sahibi hadzal kitab Syekh Abdul Wahhab Asy'arani rahimahullah. Wa ilaihi Syekhina al-Karim Syekh Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bankalani wa qiyamtullah yaqin wa hamidah wa irsyad wa maimunah wa Harun wa Khadijah wa Abdul Latif bin Idam Hamidati. Alhamdulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil haya'i. Utawi iki iku fasal fil haya'i ing dalem nerangake sifat wirang, sifat isin, malu. Qala alaihi salatu wassalam, dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, ya Ali, ad-dinu kulluhu fil haya'. Ad-dinu utawi agama kulluhu ya sakabehane ad-din fil haya'i iku ing dalem isin. Wa huwa utawi al haya' an tahfadha iku yen to ngreksa sira ar-ra'sa ing sirah, wa malan perkara hawa kang mengku apa ar-ra'su ing ma. Wal batna ai an tahfadha al batna. Wal batna lan ngreksa sira al batna ing weteng, wa malan perkara wa kang madhahi apa al batan ing ma. Ya Ali, wahai Ali, ad-dinu kulluhu fil haya. Agama itu seluruhnya itu ada pada rasa malu. Makanya dikatakan al haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Ya, orang yang nggak punya malu ya berarti nggak punya iman. Ya. Terus yang dikatakan malu itu sebagaimana? Wa huwa an tahfadzar ra'sa wa ma hawa. Yaitu yang dikatakan sifat malu menjaga kepala dan isi di dalam kepala itu. Ya. Makanya kepala itu disebut kepala karena posisinya ada di atas. Kepala sekolah. Berarti jabatan kepala sekolah adalah jabatan yang tertinggi di sekolah. Dalam anggota badan manusia yang tertinggi itu adalah kepala. Makanya posisi kepala itu ada di atas. Kenapa kok ada di atas? Karena kepala itu mulia. Allah kasih yang namanya akal, yang namanya otak untuk mikir, itu ada di kepala. Ya. Ketika seorang hamba bersujud kepada Tuhannya, ketika sholat melakukan sujud, maka kepala yang tempatnya di paling atas, ya, itu harus ditaruh di paling bawah sendiri, bahkan lebih bawah daripada pantatnya. Ya, kalau orang dalam keadaan posisi bersujud. Ya. Jadi malu itu bagaimana? Menjaga kepala kita dan apa yang ada di dalam kepala kita ini. Nah, kepala kita ini, pikiran-pikiran kita itu ada di kepala. Otak kita itu ada di kepala. Makanya kepala itu mulia. Makanya orang zaman dulu itu kalau kita duduk di atasnya bantal nggak boleh. Kenapa? Takut bisul atau budun. Padahal itu nggak ada ya seperti itu. Ya, cuman orang tua zaman dulu ngomong seperti itu agar anaknya tidak senantiasa duduk di atas bantal. Kenapa? Karena bantal itu tempatnya kepala, ya. Kepala itu mulia. Karena di dalam kepala itu ada akal. Ya. Kemudian wal batna, menjaga perut, wama wa'a, dan sesuatu yang diwadahi, ditampung di dalam perut, menjaga itu, perutnya dijaga, ya. Dan sesuatu yang ada di dalam perut itu jangan sampai perut itu kemasukan barang-barang yang haram. Maksudnya seperti itu.
Ya. Faslun fil waro'i, utawi iki iku fasal fil waro'i ing dalam nerangake sifat waro'. Waro' itu menjaga diri dari dosa, menjaga diri dari maksiat. Ya. Qala alaihi salatu wassalam, dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, ya Ali yuhai Ali, la dinah ora ana agama iku maujud liman kedue wong, la khasyata lahu kang ora ana wedi lahu kedue man. Wala akala lan ora ana akal iku maujud liman kedue wong, la ismata kang ora ana kareksa lahu kedue man. Wala imana lan ora ana iman iku maujud liman kedue wong, la wara lahu kang ora ana wara lahu kedue man. Wala ibadata lan ora ana ibadah iku maujud liman kedue wong, la ilma lahu kang ora ana ilmu lahu kedue man. Wala muru'ata lan ora ana kehormatan iku maujud liman kedue wong, la sadaqata lahu kang ora ana sedekah lahu kedue man. Wala amana lan ora ana aman iku maujud liman kedue wong, la sirra kang ora ana sir atau rahasia lahu kedue man. Wala taubata lan ora ana taubat iku maujud liman kedue wong, la taufiqa kang ora ana taufik atau pitulung lahu kedue man. Wala sakha lan ora ana lumo iku maujud, loman iku maujud liman kedue wong, la haya kang ora ana izin lahu kedue man. Ya Ali wahai Ali, la dina liman la khasyata lahu, tidak ada agama bagi orang yang tidak takut kepada Allah. Berarti orang yang tidak takut kepada Allah, orang yang tidak takwa kepada Allah, orang yang tidak khasyah, tidak takut kepada Allah, berarti orang itu tidak memiliki agama. Ya, tidak memiliki agama. Artinya agamanya itu, tingkatan agamanya atau keimanannya itu tipis. Ya, makanya tidak ada rasa takwa, rasa takut kepada Allah, tidak ada. Nggak ada. Orang yang nggak sholat selamanya nggak akan takut untuk disiksa, tetap dia nggak akan sholat. Tapi kalau orang yang takut kepada Allah, takut kepada siksanya Allah, takut kepada siksa kubur, takut kepada siksa neraka, itu tuh dia akan melakukan perintah-perintahnya Allah. Berarti dia takwa, berarti dia khasyah, takut kepada Allah. Nah, orang yang nggak mau sholat berarti orang itu nggak takut kepada Allah. Makanya la dina, tidak ada agama bagi mereka. Ya. Berarti nggak punya agama. Ada agamanya Islam, tapi Islam itu cuma sesuai Islam KTP saja. KTP-nya saja yang Islam. Gitu. Wala akla liman la ismata lahu. Tidak ada akal bagi orang yang tidak menjaga dirinya. Ya, jadi orang yang tidak senantiasa menjaga dirinya, berarti orang itu nggak punya akal. Udah tahu bahaya tetap diterjang, berarti orang itu nggak punya akal. Wala imana liman la waro alahu. Tidak ada iman bagi orang yang nggak warok. Bagi orang yang nggak warok, artinya orang itu tidak menjaga diri dari dosa, tidak menjaga diri dari maksiat. Ada maksiat diterjang, minum-minuman keras diterjang, berarti orang itu nggak warok, nggak menjaga diri. Kalau orang warok itu bagaimana? Misal ketika kita sedang berjalan atau duduk-duduk, kemudian ada wanita cantik lewat di depan kita, kemudian kita mengedipkan mata, kemudian kita menundukkan pandangan kita agar tidak melihat wanita itu. Ya, itu namanya warok. Paham ya maksudnya ya? Jadi seperti itu. Itu warok, menjaga diri dari dosa, baik itu pandangan atau ucapan. Ketika kita sedang duduk-duduk, kemudian ada tetangga kita yang sedang ngerasani orang lain, kemudian kita tutup telinga kita, kita kita pergi dari tempat itu, maka itu yang dinamakan dengan warok. Paham ya? Itu warok, menjaga diri dari dosa. Seseorang yang tidak warok berarti orang itu tidak beriman kepada Allah. Wala ibadata liman la ilma lahu. Tidak ada ibadah bagi orang yang enggak berilmu. Ini penting. Makanya dikatakan ibadah itu harus pakai ilmu. Seseorang yang enggak berilmu, orang yang bodoh, walaupun sholat 1000 rakaat pun ya tetap lebih afdol lebih utama orang yang belajar, orang yang berilmu. Sholat 2 rakaat tapi pakai ilmu. Karena itu dikatakan ya, tidurnya orang alim itu lebih baik daripada sholatnya orang yang bodoh 1000 rakaat. Paham ya? Jadi lebih baik orang alim yang tidur. Kenapa?
Karena orang alim itu tidur menggunakan ilmu. Tidurnya saja menggunakan ilmu, apalagi ibadahnya. Sementara orang yang bodoh, walaupun dia sholat sampai 1000 rakaat, tapi dia sholat ibadah dengan kebodohannya. Akhirnya bagaimana? Ya Rab sekarpan. Sholatnya bagaimana? Wala muru'ata liman la sodaqah. Tidak ada muru'ah, tidak ada kehormatan bagi orang yang tidak bersedekah. Wala amana liman la sirra lahu wala taubata. Tidak ada taubat bagi orang yang tidak memiliki taufik. Taufik dari Allah. Apa itu taufik? Pertolongan dari Allah. Ya, wala sakha'a liman la haya'a lahu. Tidak ada kedermawanan hati, tidak ada kerendahan hati bagi orang yang tidak memiliki rasa malu. Makanya harus punya malu. Ya. Saya yang kasihan orang-orang zaman sekarang joget-joget TikTok di lampu-lampu merah, joget-joget TikTok di tempat-tempat umum. Kemana rasa malunya mereka? Kadang udah punya cucu masih main TikTok, masih joget-joget TikTok. Kemana otaknya? Udah punya cucu masih seperti, udah punya anak, anaknya udah besar, duet malah sama anaknya. Ya, duet TikTok. Kemana otaknya mereka? Ya, sampai joget-joget seperti itu. Boleh nggak main TikTok? Silahkan silahkan main TikTok, tapi nggak perlu joget-joget juga, ya kan? Ya. Sekarang repot. Ya. Kalau zaman dulu ada seseorang yang Zaman dulu ada seseorang yang berbicara sendiri, senyum-senyum sendiri, itu dikatakan gila. Tapi sekarang terkadang orang megang HP, padahal tahu HP itu benda mati. HP ini benda mati. Ya, tahu HP itu benda mati, gak bisa ngomong HP itu. Tapi terkadang ketika kita ngelihat HP, terkadang ketawa-ketawa sendiri. Nah, itu umum sekarang. Makanya itu sekarang disebut zaman kegilaan. Tuh. Ya. Ya Ali wahai Ali, man lam yakun waro'an, utawi sapane wong lam yakun iku lamun ora ana waro'an iku. Ya Ali wahai Ali, man utawi sapane wong lam yakun iku lamun ora ana sapa man waro'an iku wong kang warok, wong kang ngedoi atau ngrekso, wong kang ngedoi anil ma'asi saking pira-pira maksiat, fabatnul ardi mongko utawi jerone bumi. Ya, jerone bumi khairun iku luwih bagus lahu kedue man min dhahriha tinimbang jabone bumi. Li'annahu karena sak temene man la imanah iku ora ana iman iku maujud fi qalbihi ing dalem atine man. Wahai Ali, barang siapa yang tidak menjaga diri dari maksiat, yang tidak menjauhkan diri dari maksiat, maka di dalam bumi ini, apa di dalam bumi berarti? Jadi kuburan kan di dalam di bumi itu lebih baik daripada di atasnya atau di luarnya bumi. Artinya apa? Orang yang senantiasa melakukan maksiat, yang tidak menjaga diri dari dosa, tidak menjaga diri dari maksiat, tidak warok, ya kata Nabi Muhammad, maka kuburan itu lebih baik daripada bumi. Kuburan itu lebih baik, artinya suruh mati. Kenapa? Li'annahu la imana fi qalbi. Karena orang itu udah nggak ada iman di dalam hatinya. Udah nggak ada iman. Di dalam hatinya udah nggak ada iman lagi. Ya, kenapa? Karena tidak bisa menjaga dirinya dari dosa. Tidak bisa menjaga dirinya dari maksiat. Ya Ali wahai Ali, aslul wara'i utawi asale atau dasare warok. Pokoknya atau dasarnya warok itu apa? Tarkul harami iku ninggal perkara kang haram. Wa malan perkara harrama kang ngaramake Allahu sapa Allah. Waroksul karomi lan utawi pokoke kemuliaan. Ya. Fitarkil ma'asi iku ing dalam ninggal maksiat. Kata Rasulullah, ya Ali wahai Ali, dasar daripada sifat warok, ya, dasar daripada sifat warok itu meninggalkan perkara yang haram. Ketika kalian meninggalkan perkara yang haram, berarti kalian memiliki sifat warok. Diajak minum sama temannya, kalian nggak mau, nggak, kenapa? Haram. Diajak nyolong,
mangganya tetangga. Kalian nggak mau? Nggak, kenapa? Barang haram. Aku nggak mau. Itu berarti kalian warok. Ya, menjaga diri dari dosa, menjaga perutnya dari barang yang haram. Ya. Jadi asalnya atau dasarnya warok itu adalah meninggalkan perkara yang haram. Kemudian wama harramallah, dan meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Baik itu barang atau cara menghasilkannya, sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kemudian warok sul karom, pokok atau dasar daripada kemuliaan fitar kil ma'asi. Jadi orang yang meninggalkan maksiat itu termasuk orang-orang yang mulia. Ya, makanya kalau pengen mulia itu bagaimana? Meninggalkan maksiat. Orang yang meninggalkan maksiat itu sudah mulia. Ya Ali yuhai Ali, innar rajula sak temene wong lanang la yablughu iku yakti bakal tumeka sapa ar-rajul bil khuluqil hasani kelawan akhlak kang bagus. Darajatas shaimi ing derajati wong kang poso. Ya. Al-qaimi kang jumeneng. Al-maghazi tur kang perang fi sabilillah ing dalam dalane Allah. Ya Ali wahai Ali, seseorang itu pasti akan nyampe pada derajat seseorang yang sedang berpuasa. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara berakhlak yang baik. Ya, berakhlak yang baik. Bil khuluqil hasani, dengan akhlak yang baik. Seseorang itu dengan akhlak yang baik akan nyampe kepada derajat orang yang sedang berpuasa, malamnya dia itu qiyamul lail, salat malam sampai subuh. Kemudian siangnya al-maghazi fi sabilillah. Siangnya udah puasa masih perang lagi. Paham ya maksudnya ya? Kalau kita cuman puasa di siang hari, ya kita mendapatkan pahala. Orang puasa mendapatkan pahala. Tapi kalau puasanya itu lebih berat, berarti pahalanya lebih banyak. Siang berpuasa masih berjihad, masih perang, melawan orang-orang kafir, melawan penjajah. Padahal dirinya puasa. Sama dengan orang zaman sekarang, udah puasa siang hari tapi masih main bola. Udah tahu puasa siang hari tapi masih nebang. Ya, kalau kita biasanya kalau bulan puasa siang hari kita puasa biasanya ngapain? Tidur. Ya, tidur. Tapi seseorang yang berpuasa, orang siang hari berpuasa tapi dia masih bekerja, berarti pahalanya lebih banyak daripada orang yang berpuasa yang kemudian dia tidur. Ya. Dengan cara apa kita bisa mendapatkan derajat orang yang berpuasa, kemudian orang yang berpuasa sambil berperang, kemudian malamnya qiyamul lail? Dengan cara akhlak yang baik. Bil khuluqil hasani, dengan akhlak yang baik. Di antara akhlak yang baik itu bagaimana? Itu menjaga diri dari dosa. Warok. Menjaga diri dari dosa. Diajak sama temannya, kamu gak sholat? Udahlah, gak usah sholat. Kita mendingan main FF. Kita mendingan main ML. Enggak usah sholat. Ya, enggak, aku mau sholat aja. Nah, itu berarti kalian warok. Ya, warok itu menjaga diri dari dosa. Ya. Ya Aliyu kun basyashan wallahu ta'ala alam bisawab.